Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini, pada akhir-akhir tahun Hijriyah di bulan Dzulhijjah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bermajelis ilmu. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk senantiasa bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ngaji kita tafsir surat Ali Imran, mari kita sejenak merenung tentang umur kita, di mana pada hari-hari ini kita berada di penutup tahun Hijriyah. Maka mari kita bermuhasabah akan nikmat umur. Kata Nabi SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini nikmat umur. Kata Imam Hasan Al-Basri, umur itu ibarat modal. Ketika seseorang mempunyai umur, berarti dia punya modal beramal soleh. Dia punya modal untuk berbuat baik. Dia punya modal untuk mengembangkan dirinya, untuk bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau dia tidak punya umur, umurnya sudah habis, berarti habis pula modalnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan ketika nyawa itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat umur ini adalah nikmat yang besar. Yang kedua, mari kita muhasabah tentang amal. Amal itu ada amal dzahiriyah, salat, zakat, puasa. Ada juga amal batiniyah, amal yang tidak nampak, ikhlas, syukur, sabar, tawadhu, khusyuk, ya, dan amalan-amalan hati yang lain. Maka kita muhasabah, menghitung kira-kira amalan hati, amalan batin, dan juga amal dzahiriyah kita ini keadaannya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Bagaimana keadaan hati saya? Bagaimana keadaan
amalan-amalan saya. Ini hendaknya kita senantiasa muhasabah. Siapa lagi yang bisa menghitung diri kita selain diri kita sendiri? Ya, inilah pentingnya muhasabah. Ketika orang itu sudah mau mengintrospeksi dirinya, berarti dia termasuk golongan orang-orang yang benar imannya. Karena dia sadar, nyadari. Kalau orang tidak mau menyadari dirinya sendiri, dia tidak tahu diri, ya, umpamanya nek masalah neng didik, berusaha mencari solusinya, ternyata sebenarnya dirinya itu bagian dari masalah itu, dia nggak paham. Goleki solusi ngene. Padahal kalau dia mau muhasabah, ternyata dirinya itu sendiri itu bagian dari masalah tersebut. Akhirnya orang rampung. Mergo tidak menyadari. Inilah pentingnya kita menghitung diri. Kalau kita tidak mampu untuk bermuhasabah atas diri kita sendiri, mungkin karena keterbatasan diri kita, maka kita boleh berkumpul dengan orang-orang yang baik untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah amalan yang hendaknya kita kerjakan di penutup akhir tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Terakhir kita sudah membahas surat Ali Imran sampai dengan ayat 36, ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisah daripada keluarga Imran, dan dari sini pula surat ini dinamakan dari keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan." Sungguhnya Allah memilih Nabi Adam wa Nuh, dan juga Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan Allah juga memilih ala Ibrahim atau alu Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, wa ali Imran, dan keluarganya Imran. Jadi ada 4 dalam ayat ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan khusus. Pertama Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga keluarga Ibrahim, ya, keluarganya Nabi Ibrahim dan anak keturunannya, termasuk nanti Nabi Muhammad SAW, dan keluarga Imran. Masya Allah, ini adalah keluarga-keluarga atau golongan yang dipilih, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya, alal alamin. Nah, kemudian dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan. Jadi Allah mengkhususkan keluarga-keluarga ini sampai anak keturunannya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keturunannya Nabi Adam itu sebenarnya khusus. Kita itu sebenarnya makhluk yang khusus. Di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, kita itu sebenarnya dikhususkan. Walaqad karramna bani Adam, itu dimuliakan. Bani Adam, anak Adam, walaupun itu bukan orang yang beriman, tapi sebenarnya tetap dikhususkan oleh Allah. Maka kita itu dalam melakukan syariat Islam itu diterapkan atas diri kita dan juga diterapkan atas non-muslim. Non-muslim pun juga kita harus bermuamalah dengan baik, tidak hanya kepada sesama muslim, karena dia Bani Adam.
Dia Bani Adam. Orang non muslim meninggal pun seharusnya kalau itu kita yang mengurusi ya dikubur ya, enggak dibong ya dikubur. Karena kita muliakan dia. Begitu pun dengan keluarganya Nuh alaihissalam. Keluarganya Nabi Nuh. Ya. Walaupun dalam ayat itu istrinya dan anaknya ini tidak ikut. Tapi di ayat yang lain disebutkan berarti kata Allah itu bukan keluargamu. Ketika Nabi Nuh protes, ya Allah, katanya keluarga saya dikhususkan. Tapi mengapa istri dan anak saya ini membangkang? Dijawab oleh Allah, berarti mereka itu bukan keluargamu. Seperti itu. Kemudian keluarga Nabi Ibrahim tentu dan keluarganya Imran. Nah, dalam konteks ini yang dibicarakan adalah keluarganya Imran. Idh qalat imra'atu Imran. Tatkala istri Imran ini mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Ya Allah, sungguhnya aku bernadar. Nah, kemarin sudah kami sampaikan ciri-ciri wanita yang solihah itu tawakalnya gede. Wanita yang solihah. Ya, salah satu bentuk tawakal seseorang itu adalah ketika seorang itu bernadar. Nadar itu membuat sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena ta'alluqnya, ikatannya kepada Allah itu sangat tinggi. Kayak kita itu buat perjanjian sama orang. Kita nggak mungkin membuat perjanjian, kesepakatan dengan orang, kecuali kita percaya sama dia. Begitupun kalau orang itu percaya sama Allah, dia biasa bikin nadar itu biasa. Tapi kalau dia hubungannya sama Allah nggak terlalu bagus tuh, berat Pak nadar. Gitu. Arek nadar, wah abot, ojo nadar. Tapi kalau orang udah ikatannya sama Allah itu deket banget, itu biasa. Saya nadar, nanti malam saya tahajud. Kalau nggak tahajud, saya sedekah. Itu biasa dia lakukan itu. Karena memang punya hubungan yang baik dengan Allah, itu biasa melakukan amal soleh, ketaatan itu biasa. Nah, ini tanda seorang itu bertakwa. Nadartu laka ma fi batni, apa yang ada dalam perutku, itu janin ya. Ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Apa yang ada dalam perutku, yaitu kandunganku kelak, menjadi hamba yang muharrar, yang mengabdi kepadamu, mengabdi kepada Allah. Jadi sejak dalam kandungan, bayi yang dikandung itu sudah dinadarkan akan diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini untuk kemaslahatan agamamu. Dia akan menolong agamamu. Jadi sudah diniatkan, diarahkan begitu. Ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika kita diberi karunia oleh Allah anak, ya, kita dikasih anak oleh Allah, maka anak itu sudah harus kita arahkan semenjak dalam kandungan. Jadi pendidikan itu bukan ketika anak ini sudah TK 5 tahun, 6 tahun, bukan, itu terlambat. Tapi pendidikan itu sejak dalam kandungan, sering didoakan, sering dibacakan Al-Quran. Nek ya nek wong Jawa sering ditirakati, maksudnya itu dia beribadah, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, yo sholat, yo poso, yo sholat wengi. Itu dia mengharapkan dengan amal solih itu sebagai wasilah keberkahan untuk anak-anaknya. Ini jenenge ya tirakat ya ngoten iku. Makanya wong tua nek pengen anaknya dadi apik, gak iso deh. Mung menak-menak itu enggak bisa. Para ulama dulu itu mempersiapkan anak-anak soleh itu dia sendiri, dia akan perbaiki. Baru kemudian nanti mudah anaknya untuk mengikutinya. Karena buah yang jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya. Ya, nek adoh berarti
berarti nama kendel banyu berarti ini enggak. Itu kejadian alam berarti enggak. Karena kali ini kan alam nih. Berarti kecelakaan. Kalau anak itu beda sama orang tuanya. Kalau pun beda, ya orang tua. Ya tidak jauh-jauh. Nah, kemudian innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar ya Allah, maha mendengar. Saya itu bernadar saking yakinnya ya. Itu seperti itu. Maka pelajarannya juga ketika kita berdoa, kita hendaknya juga menyebut-nyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Sami, ya Basir. Menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifatnya. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Falamma wadu'ataha, ketika melahirkan, ya istrinya Imran ini ketika melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Melahirkan. Ketika melahirkan ternyata yang dilahirkan adalah seorang wanita, seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Wada'tuha untha. Subhanallah. Ada rahasia besar di balik jenis kelamin perempuan. Ini bukan hal yang kebetulan, karena memang anak perempuan itu, wanita itu memang sering dikhususkan oleh Allah, terutama dalam hal ketaatan. Jadi ketaatan itu biasanya identik wanita. Wanita itu, wanita solihah itu identik taatnya. Contohnya ya Maryam ini seorang figur yang disebutkan oleh Allah, yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya beda antara laki-laki dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama perempuan. Dan ini kecenderungannya memang begitu. Wanita itu, perempuan itu, anak perempuan itu memang fitrahnya itu biasanya dari awal itu sudah bagus. Jadi cah wedok niku nggih, yang punya anak perempuan ya kan. Itu nek jenengan banding ning karo dia anak lanang. Ini kebetulan kalau anak kula pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Itu ketika usia dulu, ini kan yang kedua ini umurnya 2,5 tahun. Iki polahe gak karu-karuan. Mbak Mbien umur segitu gak begitu. 2,5 tahun. Jadi beda, cah lanang cah itu beda. Karena fitrahnya itu memang begitu. Allah ya memberikan, menganugerahkan Maryam anak perempuan itu memang karena memang sudah didesain seperti itu. Wallahu a'lamu bima wadat wa laysa dzakaru kal untha. Jadi jenis taatnya memang berbeda. Jenis taatnya memang berbeda. Makanya kalau kita punya anak perempuan ini memang sudah didesain, sebenarnya itu didesain jadi anak yang baik, anak yang nurut. Tapi bukan berarti anak laki-laki tidak bisa taat, ya bisa. Tapi wanita itu memang dari awal seperti itu. Dari kecil ya. Wa inni samaituha Maryam. Kemudian setelah pertama semenjak di perut itu didoakan jadi anak soleh. Ya, kemudian setelah lahir itu dia menerima ketetapan Allah. Karena lahir unsa, lahir wanita, unsa nggih, bukan khunsa. Niki nek salah ucap ya bledru mengke. Yang pakai hamzah, unsa. Kalau kha pakai khunsa itu adalah seorang yang punya dua kelamin. Orang yang punya dua kelamin. Senes banci loh ya. Tapi dia benar-benar punya dua kelamin. Makanya di kitab Safinah, di kitab Matan Goyah wa Takrib itu disebutkan ada kalimat khunsa. Kalau orang itu khunsa, hukumnya bagaimana?
maka seyukenya dia kecondongannya di mana. Kalau dia condong perempuan, ya wis dadi wong wedok. Tapi kalau condongnya laki-laki, ya dia laki-laki. Dan dia tidak boleh menjadi imam ya bagi laki-laki. Yus karena takdire ngono ya wis dadi makmum ae. Ya itu tidak banyak ya, tapi ada yang seperti itu. Duwe loro. Ya, unsa. Ini beda, unsa wanita. Kemudian dinamakan Maryam. Maka setelah lahir, terus kemudian ridho dengan ketetapan Allah, lalu diberi nama yang baik. Namanya Maryam, Masya Allah. Subhanallah, itu nama yang mulia, Maryam itu. Dia mengatakan artinya itu adalah abidah, ya, dalam tafsir disebutkan makna Maryam itu artinya secara bahasa al-abidah, seorang wanita yang beribadah, ya. Abidah, kalau laki-laki kan abid, ya. Khadimatur Rabb, pelayannya Allah, itu arti dari Maryam. Ya, wis dijeneng ning ngono. Artinya apa? Nama itu sebenarnya cita-citanya orang tua. Nama itu adalah cita-citanya orang tua. Namanya Mujahid. Ya berarti dia cita-cita orang tua ini jadi seorang mujahid, seorang yang berjuang. Ya, namanya misalkan Muhammad, berarti cita-citanya orang tuanya ini anaknya jadi orang yang terpuji, yang punya sifat karakter mengikuti Rasulullah SAW. Nah, gitu. Enek jeneng nih, enek maknane, enek tujuane. Terus saiki jenenge apik-apik tapi mbuh enek tujuane apa ora? Malah ten Allah alam ten pelawasan niku enek sing jenenge Rafflesia. Padahal bunga bangkai. Akhirnya bar ngerti maknane digenti. Bingung oleh genti neng pengadilan. Tibake artinya elek. Akhirnya digenti. Rafle jeneng kok Rafflesia nggih. Makanya kita sebagai seorang ahlu ilmu, kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya harus ngerti ini anak ini maksudnya itu nama itu seperti apa. Nah, karena nama itu sangat penting. Dia akan dibawa sampai akhirat. Orang itu akan dipanggil oleh Allah dengan namanya. Jadi awake dhewe sok diceluk karo Gusti Allah nggih, celuk. Ya jenenge dhewe iki. Irsad. Sapa iki jenenge Irsad? Irsadul Hakim. Oh, maju. Ya itu yang nama ini jenengan gitu. Tidak ada nama lain. Itulah yang akan dibawa nanti di akhirat. Masya Allah. Maka nama itu penting sekali. Coba bayang no, nang akhirat diceluk Rafflesia, repot nih ya. Ya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku ya Allah mohon perlindunganmu untuk dirinya dan anak keturunannya dari gangguan syaitan. Jadi didongakne. Akhirnya ada syariat akikoh itu. Dalam akikoh, acara akikoh bagi-bagi makanan penyembelihan akikoh, ya, laki-laki 2 kambing, wanita 1 kambing, kemudian dipotong. Akikoh itu dari kata akik itu rambut yang menempel di kepala bayi ketika lahir. Nah, jadi itu apa namanya, rambut itu namanya akikoh, rambut yang dibawa oleh bayi itu. Nah, disunahkan untuk dipotong. Ya berhubung roto angel leh motonge, ya kan? Kadang-kadang ya rambutnya mau saidik gitu. Ya sebisanya. Jane ya
nek iso ya digundul pisan tapi ya nyamar gitu. Ya sebisa. Yang penting ada yang dipotong. Nah, dalam acara akikah itu tujuannya untuk bersyukur dan bersedekah. Makanya dalam acara walimah apa itu walimah? Walimah itu adalah undangan makan. Walimah itu artinya sakjane itu undangan makan diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Ada walimatul urs. Undangan makan pernikahan. Walimatul akikoh. Undangan makan akikoh itu. Ada walimatul wakiroh. Yaitu undangan makan karena mendirikan rumah. Ya, menempati rumah. Nah, itu kita boleh syukuran ngono kuwi. Ya, mari bangun omah. Omah wong lho dudu omah jangkrik kok. Gawe omah napa. Niku walimatul waqirah. Nek haji nggih walimatus safar. Sebenarnya yang disyariatkan itu ya kurang lebih itu nggih. Walimatul urs ya, walimatul akikah, walimatul waqirah. Nah, adapun walimah yang lain Allah alam. Intinya sedekah pun. Nah, maka ketika kita mengadakan acara itu kita bersedekah dan mayoritas seharusnya yang diberi makan itu fakir miskin. Aja sing diundang wong sugih-sugih tok. Oh, ngenekne walimatul urs sing diundang wong sugih tok. Karepe nyumbange ben. Banjur ditelok kotakane tibake tidak sesuai ekspektasi. Ya Allah lah ku gawe geden-geden tibake sing nyumbang ora patek oke. Karena apa? Mengadakan acara niatnya bukan sedekah. Ya, niatnya sombong, niatnya ingin diakui. Ya, padahal ya disyariatkannya walimatul ursi ben bisa sedekah. Ora ben iso oleh pendapatan ya kan, tapi ben oleh sedekah. Diberi nama Maryam dan juga didoakan anaknya dan anak keturunannya. Ini sak paket. Makanya awake dhewe nek ndongane anak, iku aja mung ndongane anake tok, tapi anak keturunannya. Anak keturunan ya Allah, mugi-mugi anak keturunan kula, anak kula, putu kula, nggih. Cicit kula, anak keturunan kula. Mugi-mugi dadi wong saleh-salehah, dadi wong iman. Itu doanya kita seperti itu. Doa juga untuk orang tua kita. Mugi-mugi ya orang tua saya, kakek nenek saya yang beriman, sesepuh saya, nenek dan kakek saya, mbah buyut saya yang beriman, ampunilah dosanya ya Allah. Jadi sak paket seperti itu. Keluarganya itu penting didoakan. Minasyaitonirrajim. Mengapa? Karena godaan seseorang itu selain hawa nafsu adalah syaitan. Makanya mengapa disebutkan syaitan? Syaitan itu semenjak bayi itu lahir, dia langsung menggoda bayi tersebut. Dia langsung ya, tidak nunggu balik. Setan itu ganggu menungso ini orang nunggu balik sih, orang nunggu 17 plus. Tidak. Tapi anak itu lahir neng rumah sakit neng bidan, langsung setan itu nyerbu. Langsung. Makanya hati-hati kita sama bayi kita, anak-anak kita, karena dia sasaran empuk setan. Masih suci. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia belum bisa berdoa, orang bisa maca ayat kursi. Ya siapa yang melindungi? Orang tuanya. Dilindungi, dibacakan ayat suci Al-Quran, diperdengarkan ayat suci Al-Quran, didoakan, ya Allah. Maka anak kecil itu rentan digoda oleh syaitan. Sejak kecil. Nah, yang menjerumuskan itu ya setan niku. Ya. Makanya kok kita tidak menyadari bahwa penyebab utama kita itu suka maksiat ya, selain hawa nafsu. Penyebab kita itu kok kita itu masih senang berbuat dolim ya, dolim sama diri sendiri, dolim sama orang lain. Itu penyebab utamanya
dalam ayat ini adalah syaitonir rajim. Syaitan. Ya. Syaitan berarti jin yang kafir. Karena kalau jin muslim itu tidak mungkin menggoda seseorang. Berarti jin yang kafir yang suka menggoda manusia itu berarti itulah yang dinamakan syaitan ar-rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah menerimanya, menerima persembahan bayi ini, Maryam ini dengan penerimaan yang baik, diterima oleh Allah. Ya, dipersembahkan oleh Allah, diniatkan untuk Allah, maka Allah pun akhirnya menerima doanya, doa istrinya Imran ini atau ibunya Maryam, diterima doanya. Kemudian Maryam sejak kecil langsung dilindungi oleh Allah dari syaitan, langsung dikhususkan oleh Allah. Ini Maryam sejak kecil, makanya keturunannya ya Maryam, Nabi Isa, Nabi subhanallah ya, mukjizatnya luar biasa, anak keturunannya. Wa ambataha nabatan hasanan. Ketika sudah diterima doa-doanya oleh Allah, bayi ini dikhususkan oleh Allah, lantas Allah pun membesarkan Maryam ini dengan pertumbuhan yang baik. Makanya nek awake dhewe niki rumangsa ngurusi anake dhewe, sebenarnya itu ada andil Allah di situ. Yang ngurusi anak-anak kita, bahkan yang ngurusi diri kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil, sejak di dalam kandungan ketika lahir itu sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan, kita disempurnakan jasad fisik kita. Ya, yang dulu ketika bayi kita nggak bisa melihat, semakin besar ya, biar iso ndelok. Biar iso ngomong, biar iso mlaku, gitu, iso melayu. Nah, iso ngono. Itu adalah peran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan begitu. Kaya dene manuk niku nggih, manuk netes. Apa iso langsung miber? Kan tidak. Dia ditumbuhkan dulu napa? Bulunya oleh Allah ditumbuhkan dulu, sayapnya semakin banyak ya bulunya. Akhirnya dia latihan yo latihan. Kecuali iwak nggih. Iwak niku latihan mboten niku. Mosok kelelep. Iwak ya tanah ya jek cilik ning jero banyu. Uripe nang kono nggih. Didesain oleh Allah ya begitu. Didesain Allah. Siapa yang ngajari burung itu terbang? Ya wis pokoke dhewe insting. Takdirnya Allah atas burung ya begitu. Takdirnya Allah atas ikan ya begitu. Gak ada ikan yang belajar renang. Sejak dia diciptakan, ikan itu sudah bisa berenang. Ya, wis ngono kuwi, nggih. Kucing ini lho. Kucing iki iso buang kotorannya terus diuruk oleh dhewe niku sing marahi sapa niku? Kok pinter men lho diuruk dhewe dindo seneh sing itu dhewe. Niku sing mulang sapa? Itu takdir Allah, memang didesain, dibentuk seperti itu. Dibentuk seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi yang menumbuhkan termasuk kita manusia ini, yang menumbuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafalaha Zakaria. Kemudian setelah mulai besar ya, subhanallah, ibunya ini menyerahkan kafalahnya. Jadi ditanggung hidupnya, kemudian dididik, diasuh kehidupannya oleh Nabi Zakaria. Nah ini penting Pak. Penting. Apa itu? Seorang orang tua itu
untuk menumbuhkan kepribadian anak yang baik, itu memang sunnatullahnya dipasrahkan kepada orang alim, dididik, dititipkan kepada orang alim, kepada orang yang ini. Jadi dalil mondok yo iki gitu. Wa kafala Zakaria. Nabi Isa ini sejak cilik, Maryam itu sejak kecil itu dititipkan kepada Nabi Zakaria. Begitu para ulama, Imam Nawawi itu dipondokkan itu sejak kecil nih, Imam Nawawi. Imam Syafi'i itu diikutkan majelisnya Imam Malik, ya, ngaos membaca kitab Muwatta itu sejak kecil, dititipkan ibunya kepada Imam Malik baca kitab Muwatta sejak cilik ini. Mun niki kula titipkan pasrah jenengan Pak Yai, pun jenengan didik niki. Karena apa? Orang lain mendidik itu lebih tega kadang-kadang. Tapi nek wong tuwek dhewe niku arep ngelekne anak yo kadang tega tapi anake gak ngrungokne. Tapi kalau yang mengingatkan orang lain kadang-kadang lewat wasilah gurunya itu lebih didengarkan, lebih diterima. Begitupun Maryam dititipkan, dikafil ya oleh Nabi Zakaria. Dan ini Nabi yang dititipi, yang diamanahi, dididik ya, tauhid, dididik ilmunya. Jadi jangan kira dititipkan kepada Nabi Zakaria wis diumbar ngono dilebokne kamar wis ngono ya, tidak, dididik oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria ini masuk ke mihrab. Mihrab ini adalah suatu tempat ibadah. Mihrab ghurfatul ibadah. Maknanya adalah ghurfah, ruangan al-ibadah, ruangan khusus untuk ibadah. Makanya di rumah itu kadang-kadang kita boleh menyediakan ruangan khusus untuk mihrab. Mihrab itu tidak hanya di masjid. Ya, nek masjid kabeh tempat ibadah gitu. Ghurfatul ibadah ini masjid ini. Tapi di rumah itu kita boleh sesuai dari ayat ini, ya, kita boleh membuat satu ruangan khusus untuk mihrab, untuk tempat ibadah, untuk sholat sunnah. Rasulullah kan sering sholat sunnahnya di rumah, itu tempat khusus di situ. Boleh di kamar kita kita gunakan untuk mihrab, atau di tempat yang kita nyaman beribadah di situ, di tengah-tengah ruang tamu yang nggih mboten napa-napa. Aku kok ketoke dikir neng kene kok menak men wis neng kono. Tidak harus jenengan bangun ngene-ngene, enggak harus. Enggak harus jenengan metu ragat ngene-ngene lho, malah repot. Yes. Yang penting ada tempat di situ jenengan nyaman beribadah, monggo. Salat sunnah, zikir, tahajud ya di situ, salat duha, salat sunnah. Monggo. Itu adalah mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria ini masuk ke mihrab untuk melihat anak asuhnya ini yang bernama Maryam ini, wajada indaha rizqa. Setiap kali menengok santrinya ini, istilahnya santrinya ya, muridnya yang ditanggung oleh Nabi Zakaria ini, beliau selalu melihat ada rizki, ada makanan. Ini panganan kondi. Ya, dan yang lebih mengherankan dalam tafsir disebutkan, ya, rizkinya ini berupa buah-buahan. Buah, ya. Buah itu makanan yang istimewa, ya. Nek wong Arab niku ya makanan pokoknya nggih kan apa? Gandum, roti, ngoten niku kurma, madu, manisannya ya. Kok iso entuk buah niku? Yaitu buah-buahan loh ya. Samarot itu adalah makanan yang kelasnya tinggi gitu kan. Buah gitu kan. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah Nabi Zakaria ini mendapati buah-buahan musim semi, buah-buahan musim panas ya, terdapat
di musim dingin. Atau sebaliknya buah-buahan musim dingin, buah-buahan musim dingin itu didapati pada musim panas. Jadi umpamane kalau bulan-bulan sekarang ini musim panas. Nah, ini musim panas Juni, Juli, Agustus ini musim-musim panas nih. Nah, seharusnya buah-buahan musim panas itu itu nek ten Pakistan niku semongko itu musim panas niku, melon itu buah-buahan musim panas. Ya, tidak ada buah-buahan musim dingin. Musim dingin niku jeruk niku watah niku. Saking akeh ini murah di pinggir jalan kan biasanya di jalan raya utama itu di tengah-tengahnya trotoar itu di sana itu di Islamabad itu ditanami jeruk, jeruk yang kuning-kuning niku jeruk yang bagus. Iku saking akeh niku wis jeglok gak enak sing jukuk. Kula natos jukuk kok enak ketoke iki. Yang sudah jatuh Karena memang ya untuk umum itu pohon untuk umum. Subhanallah. Nah, buah-buahan musim dingin itu nggak mungkin ada di musim panas. Nah ini di musim panas kok ada jeruk? Niku aneh untuk negara 4 musim. Yang awake dhewe biasa, wis salah mongso nih awake dhewe niki. Dan sawaya-wayah petuk duren. Jadi ora musim duren tapi ketemu duren. Tidak musim rambutan tapi kita nyari di supermarket, minimarket itu ya ada aja. Ya, tapi kalau dulu itu aneh. Di musim panas kok ada jeruk. Ya. Atau di musim dingin kok ada semongko, itu aneh. Dan itulah yang terjadi, yang disaksikan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, dan di sini ya, mohon maaf, di sini ini Maryam ini beliau itu bukan seorang nabi karena tidak ada nabi wanita. Para ulama mengkategorikan Maryam itu adalah waliyun min auliyaillah, waliullah, wali. Berarti wali itu memang ada. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Maryam. Maryam itu waliullah, walinya Allah. Dan salah satu karomahnya itu adalah wajada indah rizqo ini. Dia diberi rizki oleh Allah yang menakjubkan gitu, berupa buah-buahan musim panas di musim dingin. Artinya apa? Karomah itu ada bagi para waliullah. Karomah itu ada. Ya. Jadi kalau para nabi itu diberi mukjizat, tapi kalau para wali itu diberi karomah. Ya, karomah itu sesuatu yang di luar nalar, yang luar biasa. Tapi ya tidak semua wali itu dapat karomah yang seperti itu. Aja sampai awake dhewe ya mikir aku kok ora nate entuk karomah ya. Kapan aku iso miber, teman-teman? Ya tidak harus begitu. Kata Ibnu Taimiyah, a'dzamul karomah istiqomah. Salah satu karomah paling tinggi itu adalah al istiqomah. Orang itu bisa istiqomah itu sebenarnya itu dia sudah dapat karomah, dia sudah dapat kemuliaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kok awake dhewe ajak salat jamaah, subuhane gak nate telat, ya subuhan pirang-pirang tahun subuhane ning masjid. Nggih. Pirang-pirang tahun magribane ya ning masjid, ora tahu magriban ning sawah. Magriban ning pundi nggih, kecuali safar atau sakit nggih. Kita itu ajak terus ya ngono, Jumatan istiqomah, maka itu karomah. Itu karomah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, makanya istiqomah itu luar biasa. Nah, qala ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, apakah ini milikmu? Ya, qalat huwa min indillah. Nah, ini ciri-ciri wanita yang soleh itu langsung mengatakan ini dari Allah.
Jadi dia tidak menyombongkan. Dia mendapatkan sesuatu, dia tidak menyombongkan dirinya. Oh, ini mergo aku takwa, yang ini iki. Iki mergo aku ikhlas, yang ini iki. Iki mergo aku hebat, yang ini iki. Nek ora aku ra iso. Nek ora krana aku apa mlaku ngono kuwi. Lha iki sing mulai iki sapa? Aku. Pokoke sing kerep ngomong oka aku niku bahaya niku nggih. Nah, tapi semuanya dipasrahkan pada Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ketika Allah itu mencintai seorang hamba, berarti Allah itu akan memberikan keimanan pada dirinya, ketakwaan pada dirinya. Allah akan menjadikan seorang itu dekat dengan Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita dicintai Allah, semakin kita dikhususkan oleh Allah, dan Allah akan memberi apa yang kita minta, ya. Walaupun mungkin pemberian itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti angan-angan kita, ya. Karena Allah sebenarnya lebih tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat ke-38 insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.